1 Yakobus Merauke. Saya Sansi Sunandi, SPD, Guru Pendidikan Agama Katolik pada Sekolah SMP Sata Krama dan merupakan mahasiswa PPG pada Sekolah Tinggi Katolik 1 Yakobus Merauke. Pada hari ini tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya ingin melakukan rekaman video ajar dengan tema kemanusiaan dan kealahan Yesus pada kelas 8 SMP. Sekian dan terima kasih. Baik, anak-anak kali ini, selamat siang semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Yang sakit? Baik, sebelum kita mulai kita cek kehadiran. Halo. Ada Pak. Nova. Ada Pak. Asun. Ada Pak. Udas. Ada Pak. Jujur Hamid. Ada Pak. Amelia Rabang. Ada Pak. Amelia Chelsea. Ada Pak. Erikson Susdamai. Ada Pak. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Saya minta satu doa sesuai kita dalam doa. Guru dan teman-teman, marilah kita sama-sama berdoa. Berbahagia Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buat Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, agar proses pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, saya ingin membuat kesepakatan dengan kalian. Misalnya, pada saat pembelajaran langsung diharapkan untuk serius. Sepakat tidak? Sepakat. Yang kedua, saat kita mengerjakan tugas kelompok, semua siswa harus aktif dalam kelompok. Sepakat tidak? Sepakat. Dan yang ketiga, disiplin. Jangan ribut saat kegiatan proses pembelajaran sudah langsung. Sepakat? Sepakat. Jadi kita sepakat ketiga ini kita jalankan pada hari ini. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ada sakit? Ya. Semua sehat. Syukur dan puji Tuhan. Agar pembelajaran kita pada hari ini semangat, kita melakukan ice breaking. Kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Semangat. Terima kasih. Tahu lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara? Dalam Yesus. Ya, semua. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Terus ya. Ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Yang terima kasih. Pada hari ini kita akan sama-sama berbicara mengenai kemanusiaan dan kealahan Yesus. Ini berarti bahwa
seorang manusia dan seorang Allah. Mengapa Yesus disebut manusia dan mengapa Yesus disebut Allah? Yesus disebut manusia karena Yesus bisa lapar dan haus. Yesus disebut Allah karena Yesus bisa melakukan mujizat. Yesus disebut manusia karena dia lapar dan haus. Disebut Allah karena Dia bisa melakukan mujizat. ya, terima kasih. Yesus disebut manusia karena Yesus lapar dan haus. Yesus disebut Allah karena Yesus bisa melakukan mukjizat. Yesus disebut manusia karena dia mengalami lapar dan haus sama seperti manusia. Disebut Allah karena dia bisa melakukan mujizat. Ya, terima kasih. Ya. Dari ucapan kalian tadi bahwa Yesus disebut manusia, bisa lapar, bisa marah, bisa tidur dan sebagainya. Memang itu ciri khas manusia, marah. Akan tetapi ada ciri kelahan dalam diri Yesus yang tidak ada pada dalam diri manusia lainnya. Misalnya bangkit. Hanya Yesus yang bisa bangkit. Terus Yesus mengadakan mukjizat. Banyak mukjizat yang dilakukan Yesus. Baik anak-anak, dari pembelajaran hari ini ada tujuannya. Yang pertama, siswa dapat memahami kemanusiaan Yesus dan bagaimana Yesus mengalami kehidupannya sebagai manusia. Yang kedua, siswa dapat memahami kemanusiaan Yesus, siswa dapat memahami kealahan Yesus dan bagaimana Yesus adalah Allah yang menjelma manusia. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis bagaimana kemanusiaan dan kealahan Yesus saling terkait dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi umat Kristen. Sekarang kita dengarkan cerita yang berjudul Yesus sungguh manusia atau sungguh Allah. Dengar. Yesus sungguh manusia atau Allah. Dani adalah seorang remaja yang sedang mengikuti pelajaran calon baptis di Paroki Santo Paulus. Dani mempunyai seorang sahabat bernama Fransiskus. Sejak bayi, Fransiskus sudah menjadi Katolik karena kedua orang tuanya beragama Katolik. Sudah menjadi kebiasaan Dani, setiap selesai mengikuti pelajaran calon baptis di gereja pada hari Minggu, pada hari Senin, ia menceritakan pengalaman belajarnya kepada Fransiskus. Demikian pula, pada hari Senin ini, Dani terlihat sangat antusias bercerita kepada Fransiskus tentang materi yang diajarkan oleh pembina pada hari Minggu kemarin. Tiba-tiba, Dani bertanya pada Fransiskus dengan agak serius, "Frans, aku mau tanya, yang benar Yesus itu manusia atau Allah?" Fransiskus kemudian balik bertanya kepada Dani, "Mengapa kamu tanyakan itu?" Jawab Dani, "Kemarin aku ditanya sama teman-temanku di dekat rumah. Mereka bertanya, mengapa aku mau jadi Katolik? Lalu mereka bilang bahwa Yesus itu sama seperti kita manusia. Dia hanya sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Jadi, ngapain aku mau ikut?" Fransiskus bertanya kepada Dani, "Memangnya temanmu yang mengatakan itu beragama Katolik?" Dani menjawab, "Bukan, dia bukan orang Kristiani." Kemudian Dani melanjutkan, katanya, "Yesus itu hanya manusia biasa. Buktinya, dia dilahirkan seperti kita, merasa lapar, haus, perlu makan, bisa sedih, tidur, menangis, marah, dan bahkan juga mati seperti kita. Lalu apa hebatnya?" "Begitu kata temanku itu." Fransiskus menjawab, "Oh begitu. Kalau menurutku, Yesus itu sungguh benar-benar Tuhan Allah. Ia berkuasa atas apa saja. Coba
kamu ingat semua karya Yesus. Ia bisa menyembuhkan berbagai penyakit, menyembuhkan orang buta, orang tuli jadi mendengar, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang yang mati pun dihidupkan. Ia adalah Allah, maka mampu melakukan semua itu. Dani berpikir sejenak, lalu mengiyakan perkataan Fransiskus. Sesaat kemudian ia berkata, tetapi apa yang dikatakan teman itu benar juga kan? Sudah dengar? Sudah, Pak. Sudah paham ceritanya? Sudah, Pak. Terima kasih kepada Ibu Kecil yang telah membacakan cerita tentang Yesus sungguh manusia atau sungguh Allah. Jadi anak-anak, dalam cerita ini dikisahkan tentang perdebatan. Mereka memperdebatkan tentang apakah Yesus itu sungguh manusia atau Allah. Dalam pandangan masyarakat, banyak hal-hal yang membuat iman kita goyah atau iman kita kuat dari segi pandangan terhadap Yesus. Ada yang mengatakan bahwa kalau Yesus itu Allah, kenapa dia mati di kayu salib? Kenapa dia adalah orang yang berkuasa di dunia? Tentu pikiran-pikiran seperti itu dapat seperti Dani Fransiskus katakan, dia hanya sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Fransiskus meyakini bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan, dia adalah nabi. Itu tentang cerita Yesus sungguh manusia atau sungguh Allah. Anak-anak, setelah mendengarkan cerita tadi, sekarang kita buat kelompok, bentuk kelompok ya. Belakang ini. Baik anak-anak, dari kata tersebut atau tadi tentang apakah Yesus sungguh manusia atau Allah, kita rumuskan buat pertanyaan. Kira apa yang pertanyaan harus kita selesaikan. Ada pertanyaannya? Ya, kata Bella. Apa saja ciri-ciri manusia dalam cerita tersebut dan berdasarkan ciri-ciri yang ada di dalam diri Yesus, kesimpulan apa yang dapat kalian pahami? Apa saja ciri-ciri manusia dalam cerita tersebut dan juga nanti Berdasarkan ciri-ciri yang ada di dalam diri Yesus, kesimpulan apa yang dapat kalian pahami? berdasarkan ciri-ciri yang ada dalam diri Yesus, kesimpulan apa yang kita pahami. Sepakat deh. Lagi kedua ada nama-nama kelompok juga ya. Tulis nama-nama kelompoknya sudah. Terus petunjuknya, bacalah cerita tentang Yesus sungguh manusia atau Allah dan kerjakanlah soal yang ada di situ. Diskusikan dengan teman kelompok dan tentu tulislah jawaban dengan rapi. Silakan tulis.
Saya. Selesai semua? Ya. Terima kasih. Kini gilirannya untuk setiap kelompok itu mempresentasikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Sampai situ dulu. Sekarang kelompok 2, nomor 1 dan 2. Apa saja ciri-ciri manusia dalam cerita tersebut? Jawab. Ia dilahirkan, merasa lapar, haus, perlu makan, bisa sedih, tidur, menangis, marah, dan juga mati. 2. Apa saja ciri-ciri Allah dalam cerita? Bisa menyembuhkan berbagai penyakit, menyembuhkan orang buta, orang tuli jadi mendengar, orang lumpuh bisa berjalan, dan orang mati bisa dihidupkan. Apa saja pandangan yang muncul tentang pribadi Yesus Kristus? Yesus itu manusia, dan juga Yesus benar-benar Tuhan Allah. Apa pengaruh pandangan tersebut terhadap kepercayaan seseorang? Pengaruh pandangan ini adalah iman seseorang benar-benar yakin bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Ciri mana saja yang ada dalam diri Yesus? Ciri dalam diri Yesus ada 2, yaitu Yesus itu sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah. Berdasarkan ciri-ciri yang ada dalam diri Yesus, kesimpulan apa yang dapat kalian pahami? Kesimpulannya, bahwa dalam diri Yesus terdapat 2 dimensi, yaitu dimensi kemanusiaan dan dimensi ilahi. 1. Apa saja ciri manusia dalam cerita tersebut? Jawab. Ia dilahirkan, merasa lapar, haus, perlu makan, bisa sedih, tidur, menangis, marah, dan juga mati. 2. Apa saja ciri-ciri Allah dalam cerita? Jawab. Bisa menyembuhkan berbagai penyakit, menyembuhkan orang buta, orang tuli jadi dengar, orang lumpuh bisa berjalan, orang yang mati dihidupkan. 3. Apa saja pandangan yang muncul tentang pribadi Yesus Kristus? Jawab. Yesus itu manusia, dia hanya nabi bukan Tuhan. 4. Apa pengaruh pandangan tersebut terhadap kepercayaan seseorang? Jawab. Pengaruh pandangan ini adalah kepercayaan seseorang akan Yesus, khususnya bagi orang Katolik akan kendur. 5. Ciri mana saja yang ada dalam diri Yesus? Ciri dalam diri Yesus ada 2, yaitu Yesus itu sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah. 6. Berdasarkan ciri-ciri yang ada dalam diri Yesus, kesimpulan apa yang dapat kalian pahami? Jawab. Kesimpulannya, bahwa Yesus itu selain sebagai seorang manusia, Yesus juga sebagai Allah. Ya, terima kasih kepada kelompok 6. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Tanpa dari kelompok 6 duduk lain. Baik, sekarang kalian coba cari teks dalam kitab suci. Nah, kitab suci. Coba cari teks dalam kitab suci yang berbicara tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus. Selesai semua? Sekarang kalian tempel ya. Kita tempel di sini. Tempel hasil apa? Oh, satu. Ya, tempel di sini. Hasil diskusi kalian. Satu orang. Sampai. Kelompok 2. Kedua, kelompok 3.
Empat. Nomor 5. Setelah sekalian menentukan itu, diminta kepada masing-masing kelompok untuk memberikan komentar jawaban dari kelompok-kelompok lain dengan memenuhi tempat yang disediakan. Kertas yang kalian berikan, silakan fotokan dan buat komentar. Sekarang untuk mengukur sejauh mana pelajaran kita hari ini, saya akan membagikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Silakan kerja. Setelah kalian menjawab dari soal evaluasi tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam diri manusia itu terdapat dua dimensi, yaitu dimensi manusia kemanusiaan dan dimensi ilahi. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam diri Yesus jelas sempurna bahwa Yesus itu adalah seorang Allah dan seorang manusia. Sudah jelaskan tadi bahwa ada ciri-ciri kemanusiaan dan ciri-ciri kealahan dalam diri Yesus. Dia bisa mengalami kehidupan seperti manusia dan dia juga bisa seperti Allah melalui tindakan dan mujizat. Apa dimensi kemanusiaan dalam diri Yesus? Seperti yang kalian katakan tadi bahwa Yesus dilahirkan dari rahim ibu Maria. Dia bisa lapar, bisa haus, bisa mati seperti manusia pada umumnya. Yesus bisa mati. Yesus berjenis kelamin. Jenis kelamin Yesus adalah laki-laki. Dia mengenal sukacita. Dia punya silsilah keluarga. Yang kedua, dimensi kealahan dalam diri Yesus. Yesus bisa mengadakan mujizat. Banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Oleh Yesus, misalnya apa? Menyembuhkan orang buta. Pagi tadi. Bangkitkan orang mati. Ya. Yesus menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati. Hal itu tidak dapat dilakukan oleh manusia lain selain Yesus. Ada yang apa? Ada manusia yang kalian lihat ubah air jadi anggur? Tidak. Hanya Yesus. Banyak mujizat. Orang lumpuh disembuhkan. Dia dengan menyentuh
Ya, dengan kata-kata saja bahwa orang itu sudah sembuh. Itulah ciri-ciri kealahan dalam dirinya Yesus. Sudah paham itu ya? Ciri kemanusiaan dan ciri kealahan. Oleh mujizat yang menunjukkan dalam kita Yesus bangkit. Tidak manusia yang bangkit, hanya Yesus sendiri. Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu adalah Firman. Lalu di Yohanes bab 1 ayat 1 sampai ayat 14. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ya, baik rekan-rekan sekalian, dengan demikian kegiatan belajar kita pada hari ini, pada siang hari ini tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus sudah selesai. Apakah ada hal-hal atau materi yang kalian belum paham? Ada? Kalau ada saya bertanya. Tidak ada ya? Baik, sekarang kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita sudah belajar tentang Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Allah yang maha tinggi, rela menjelma menjadi manusia, sama seperti kita. Ia menjadi manusia, tetapi tidak kehilangan hakikat pribadinya sebagai Allah. Ia merendahkan dirinya demi menyelamatkan hidup kita. Bagaimana sikap kita selama ini? Apakah kita mampu bersikap rendah hati? Apakah kita mampu meneladani Yesus yang rendah hati? Maukah kita meneladani Yesus yang solider pada manusia? Dan maukah kita bersikap solider pada teman, terlebih yang berkekurangan? Baik, sekarang kita tutup kegiatan kita, kegiatan pembelajaran hari ini tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus. Pada awal tadi kita melaksanakan kegiatan dengan berdoa.